Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Podcast Keliling kembali menyapa Anda. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa di dalam karir politiknya. Yang pertama, saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Bambang Deha, salah satu anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang kedua adalah ini seorang jurnalis dulunya dan sekarang menjadi seorang politikus dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kabar Mas Awi? Masih, Mbak Keti. Sehat Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam. Ini harus sehat selalu ya. Mas Bambang, manggilnya Mas Bambang atau Pak Bambang atau Cak Bambang? Mas atau Cak, kita nominal. Oh iya, lu memang masih muda. Cak Bambang dan Cak Awi gitu ya. Cak Bambang, Cak Awi, Sobat Lentera, kita tahu bahwa tahun 2023 ini adalah tahun politik. Kenapa dibilang tahun politik? Karena memang tahun 2024 adalah pemilu bersama, baik pemilihan presiden, kemudian juga pemilihan legislator atau legislatif dan juga kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, lantas seperti apa sih Bapak-bapak ini melihatnya mempersiapkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di Surabaya? Tentunya kaderisasi, kemudian juga sosialisasi supaya generasi zilenial atau Gen Z ini juga turut serta dalam pemilu di tahun 2024. Nih saya dari mana dulu nih? Atau Pak Bambang boleh Pak? Mas Awi, Cak Bambang dan Cak Awi. Cak Bambang, kalau kita lihat tahun 2023 ini tahun politik. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa generasi zilenialnya ini, apakah nantinya juga mereka antusias dalam menyambut tahun 2024 pemilu? Begini, ini kan sebetulnya kan siklus 5 tahunan ya. Hanya bedanya ini ada keserentaan. Keserentaan ini yang mungkin hal baru bagi partai politik, si penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, lalu juga pemerintah sendiri, termasuk aparat keamanan ya. Kalau sebelumnya handlingnya kan saat pilkada misalnya, kan tidak harus 500 sekian, 40 sekian, jam 21 misalnya dilaksanakan serentak. Mungkin 1 tahun hanya 180, tahun berikutnya mungkin 140 ya kan, jadi 181 nggak salah. Nah itu rasio ya aparat keamanan dengan masyarakat kan juga masih jauh dari ideal. Dengan kondisi itu handlingnya mungkin lebih baik, tapi dengan keserentaan ini, dengan rasio aparat keamanan yang masih nggak banyak berubah, mungkin menyulitkan. Mudah-mudahan, kalau saya sih optimis, saya optimis. Ini toh pemilu serentak kan kehendak undang-undang kan. Ya pelaksanaan yang lalu sebenarnya relatif bagus, walaupun ada yang minor ya. Tetapi relatif pelaksanaan pemilu yang lalu di Indonesia cukup baik ya, 2019 ya. Banyak kritik ya, tapi itulah, dan kita nggak boleh pesimis ya, kita harus membangun optimisme, jangan dibayang-bayangi ketakutan, jangan dibayang-bayangi kegagalan, enggak lah. Saya sekarang sebagai anggota biasa bisanya ya memberikan saran, misalnya Pak Awi ini tokoh PDI di Surabaya, dia ketua cabang, ketua DPRD. Iklim di Surabaya sudah sangat kondusif. Jadi dengan survei yang sekarang itu di berbagai survei dari lembaga independen ya, bukan dari internal ya, posisi PDI bagus. Oleh karena itu kita mesti menjaga, jangan membuat langkah-langkah atau apapun lah kebijakan yang melukai ya, hati masyarakat. Sampai hari ini bagus, bisa menjaga saja. Menurut saya sudah luar biasa. Udah luar biasa, udah keren gitu ya PDIP di Surabaya ya. Nah kalau kita ngomongin masalah menjaga, nah itu tentunya juga kita harus melihat kaderisasi ya Pak Bambang ya. Nah kita lihat bahwa seorang
Cak Awi ini dulunya seorang wartawan, seorang jurnalis, begitu, pekerja media, akhirnya juga merapat ke dunia politik, akhirnya ikutlah calon legislatif dan akhirnya terpilih dan sekarang menjadi ketua DPRD Kota Surabaya. Ini luar biasa, artinya ada kaderisasi Pak Bambang. Awalnya kan dari simpatik dulu. Ya, artinya Partai harus membuat polse ya, atau mungkin menampilkan figur-figur yang mengundang simpati. Tapi lahirnya simpatisan itu mestinya jangan dibiarkan. Mesti ada yang kalau sepak bola dribble passing, ya, sampai gol nanti. akhirnya cool. Ya, jadi si simpatisan itu harus dikelola dengan baik. Orang simpati kan bisa simpatik pada partainya, bisa simpatik pada tokohnya, bisa simpatik pada kebijakan-kebijakannya. Jadi mungkin Pak Awi itu enggak tahu dulu awalnya simpatik dengan apa? Apakah dengan logo partainya, apakah dengan figur ketua umumnya, atau tokoh-tokoh lokalnya, regionalnya, atau polisi-polisinya. Oke, nah ini mungkin langsung dijawab sama Pak Awi. Mas Awi, gimana Mas Awi? Cak Awi, simpatiknya itu dari mana? Gitu awalnya. Sebelum kita ngomongin kaderisasi ya. Ada cukup banyak ya ideologinya. Yang pasti PDI Perjuangan itu saya kenal adalah mewarisi ajaran-ajaran Bung Karno, kemudian berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebinekaan. Kemudian saya kagum dengan Bu Megawati Soekarno Putri pada tahun 80-an sudah muncul di panggung politik dan kemudian memimpin pergerakan PDI di Indonesia dengan penuh keteguhan, tapi beliau juga sabar dan juga patuh dengan hukum. Saya juga kemudian kagum dengan tokoh-tokoh lokalnya, ada Pak Cip, ada Mas Bambang Deha pada waktu itu. Mas Bambang Deha ini luar biasa, dari seorang guru, dosen yang sudah mapan, tiba-tiba loncat ke dunia politik. Yang pada saat itu, tahun 96 itu masih dalam tahun 90-an, dalam situasi pancaroba yang tidak jelas gitu ya. Kayak cuaca ya, pancaroba yang nggak jelas ya. Sehingga kemudian kau berani ya bertaruh untuk jalan kehidupannya berubah itu. Ternyata Mas Bambang Deha itu di jalan yang benar gitu ya. Aku juga kagum. Jadi Pak Awi ini kan dulu di lapangan sebagai jurnalis meliput, meliput gerakan ya waktu itu. Nah, saya juga kagum dengan tulis-tulisannya. Bagaimana seorang Awi ya bisa menangkap fenomena gerakan dan menuangkan dalam tulisan sehingga di sana ada aspek-aspek penguatan ya, orang jadi harusnya makin besar pergerakan ini. Itu tidak luput dari liputan kawan-kawan jurnalis. Hasil tulisannya beliau juga begitu ya Pak. Sejak saat itu saya kenal dengan beliau banyaklah, dan saya juga menduga-duga mungkin salah satu yang ada simpatik itu militansi harus itu ya. Militansi ini selain ideologi ya, ini luar biasa militansi, simpatisan, anggota, kader PDI Perjuangan. Bayangkan di bawah tekanan rezim yang saat itu sudah betul-betul mengedepankan tindakan yang represif ya, kekuatan ya. Kemudian mereka yang tidak punya apa-apa bisa rela menyumbangkan apapun yang dimiliki, termasuk aktivitas mendukung aksi-aksi di jalanan. Jadi militansinya luar biasa kan. Luar biasa militan. Mas Bambang Deha itu waktu menjadi wali kota Surabaya, saya ingat persis berbagai gebrakan beliau ini telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang modern, sehingga diperbaiki berbagai aspek, misalkan soal sampah, soal penanganan banjir, soal penanganan pemukiman padat penduduk. Artinya pembenahan di kota Surabaya ini di tangannya Pak Bambang Deha ya? Pembangunan taman dan penghijauan. Taman Bungkul itu dulu dibangun di zamannya Mas Bambang Deha. Kemudian kebijakan pendidikan gratis, ya. Beliau yang membebaskan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Pada saat itu masih di level SD dan SMP negeri, Mas, sekitar tahun 2006 ya. Kemudian kesehatan gratis yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat umum. Ada juga pembebasan retribusi pengurusan administrasi kependudukan, KTP, yang pada saat itu masih menjadi sumber
ya permanen bawah meja lah, kemudian dibebaskan sama sekali. Artinya di bawah PDI Perjuangan ini dalam tata kelola yang dijalankan Pak Bambang DH itu bisa mencerminkan ya semangat keberpihakan kepada masyarakat. Dan kemudian yang kedua adalah beliau itu memimpin dalam suasana yang transparansi. Dimulailah proyek pengadaan barang dan jasa dengan sistem internet, pengadaan dengan ruang terbuka melalui internet. Artinya banyak inovasi yang dilakukan Pak Bambang. Tapi gini, sebetulnya yang saya catat tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa menjadi simpatisan yang akhirnya jadi anggota, kader, dan kemudian kader itu ditugaskan di mana-mana, termasuk sekarang jadi ketua DPD, itu karena policy. Jadi ada yang karena ideologi, ada yang karena tokoh lokalnya, ada yang karena kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah, pusat, nasional ketika dipimpin figur PDI itu bagaimana keberpihakannya pada rakyat, termasuk yang dicontohkan kebijakan lokal di Surabaya. Tadi sebetulnya untuk pembebasan biaya pendidikan itu dulu sampai SMA, SMK negeri swasta. Karena waktu itu undang-undangnya memang kewenangan pengelolaan sekolah itu sampai SMA masih di tingkat kota. Kemudian kan ada undang-undang baru. Di undang-undang yang baru tentang 2015 ya. 2003 atau 2014. Ya, saya ngikuti undang-undang mulai Undang-Undang nomor 5 tahun 74, Undang-Undang nomor 22 tahun 99, direvisi lagi Undang-Undang 32 2004 dan terakhir Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 di mana tadi kemudian kewenangan sekolah menengah atas itu ditarik ke provinsi. Sebetulnya kalau dari kacamata saya sudahlah pemerintah pusat itu fokus pada kewenangan yang absolut saja. Seperti apa? Pertahanan keamanan, lalu hubungan luar negeri, fiskal, moneter, hukum. Nah, di luar itu serahkan kepada daerah otonomi. Otonomi daerah gitu ya Pak ya? Ya memang konsepnya begitu dulu. Silahkan diberikan ke daerah otonom. Apa saja misalnya di bidang pendidikan, perhubungan, perdagangan, ya, itu sudah serahkan daerah. Jadi pusat betul-betul menangani hal-hal yang memang perlu kendali, perlu kontrol, perlu arahan dari presiden ya, pusat ya. Nah ini kalau bicara soal kaderisasi tadi, saya beruntung karena belajar dari tokoh-tokoh pergerakan seangkatan Mas Bambang DH ini. Dan kemudian saya juga belajar bagaimana tentang kesabaran revolusioner. Kemudian dan beliau ini juga mengajarkan bahwa berorganisasi itu adalah harus punya keberpihakan yang jelas kepada warga masyarakat, terutama kepada kepentingan-kepentingan mereka yang lemah, ya, yang tidak punya daya, ya, yang harus kemudian diwujudkan dalam kebijakan pembangunan. Kemudian saya juga belajar bagaimana soal militansi. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa politik itu adalah penataan, bukan kerusakan. Penataan yang kemudian dari waktu ke waktu semakin baik. Oke, kita ngomongin masalah kaderisasi, ini artinya pembekalan kader sendiri sejauh ini. Langsung, saya sering cangkruk. Gimana ini Pak? Bambang sama Pak? Dulu kan tidak terlembagakan itu. Artinya lewat ngopi, lewat kumpul dari bisa jagoan berjam-jam itu. Iya. Jadi kita terkenal dengan PLO, Pasukan Lali Oma. Oh, Pasukan Lali Oma, oke. Nggak pernah pulang ya Pak ya? Ya, artinya malam itu bisa larut dalam diskusi-diskusi yang produktif ya untuk membangun bangsa ini ya. Bukan hanya untuk kepentingan PDI Perjuangan. Nah, yang menarik PDI ini sekarang kemudian sudah melembagakan kaderisasinya. Jadi mulai tingkat pratama ya, kemudian mereka-mereka yang jam terbang mungkin atas penilaian tertentu dari DPP, dia diikutkan kaderisasi tingkat madya. Oke, kemudian ini diseleksi sebagian kemudian diikutkan dalam kaderisasi tingkat utama. Jadi mulai pratama, madya, utama. Jadi sudah terlembagakan secara baik ya. Dan saya melihat perkembangannya, kemudian materi-materi yang ada di kaderisasi ini
relatif makin lama makin baik. Jadi PDI ini kan sudah pernah mendeklarasikan sebagai partai modern berbasis kerakyatan. Mulai anggota, kalau simpatisan orang yang masih simpatis, masih floating ya, anggota harus tahu itu. Jadi apa sih maknanya? Makna modern, ya kita tidak bisa lagi policy ini karena mimpi, nafsu, intuisi, ya. Harus ada ketika mengambil sebuah kebijakan, kemudian naskah akademik yang kemudian melandasi bahwa berarti kebijakan yang diambil seperti ini. Ada basis keputusan, naskah akademik. Yeah. Lalu tadi yang berbasis kerakyatan. Ketika seorang pemimpin PDI di level manapun mau ada kebijakan, mesti ditarik. Untungnya rakyat apa, ruginya rakyat apa. Lalu kepentingan rakyat yang didahulukan ya Pak ya? Iya. Itu harus muncul itu. Ini kan ideologi kita kan mengarahkan ke sana. Kepentingan rakyat itu adalah yang paling utama dan tertinggi. Eksekutif partai itu melayani ini. Kalau kita lihat sendiri persiapan di tahun 2003 ini sudah bilang tahun politik begitu. Kan cukup lama sejak tahun setelah Kongres kelima PDI Perjuangan di Bali tahun 2019. Setelah itu kemudian kami terus bergerak dan teknik-teknik kaderisasi masih seperti yang Mas Bambang dulu wariskan, itu masih kita jalankan. Kita sering ngobrol sampai larut malam dengan kawan-kawan, berkunjung ke kelurahan, kecamatan di hampir seluruh wilayah kota Surabaya. Tapi kita berbicara masalah modernisasi, kemudian juga digitalisasi. Nah, ini gimana Pak dari kacamata Pak Bambang dan Mas Awi? Harus menyesuaikan, tapi rohnya tidak boleh berubah. Rohnya tidak boleh berubah. Nah, setuju nggak Pak Awi? Pak Bambang. Secara global ada 4 arus besar yang hampir tidak satu negara pun yang mampu melawan. Apa itu? Satu, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang terakhir adalah digitalisasi. Coba kita setback ke belakang. Lihat negara mana yang mampu menahan 4 itu. Ya, menghadang 4 ini. HAM, demokrasi. Akhirnya Soviet runtuh. Ya. Karena keran politik, keran ekonomi dibuka lebar-lebar. Cina lebih soft ya, lebih pelan ya. Keran ekonominya dibuka lebar-lebar, sementara keran politiknya pelan-pelan dibuka. Artinya bayangan masa lalu itu sudah sangat berubah. Coba sekarang ya, prinsip-prinsip komunisme, siapa yang masih menjalankan? Paling-paling Korea Utara. Cina saja kalau jujur ya, mohon maaf. Dia sudah membuka keran ekonominya secara lebar dan boleh dikatakan kapitalis ini. Nah, sebetulnya kita ini orang PDI yakin ide yang dikeluarkan oleh ideolog kita, Bung Karno, ketika meletakkan dasar-dasar negara ini, bahwa Pancasila ini paduan. Kalau kapitalisme, hak individu itu sangat bebas ya, sangat liberal, sementara di komunisme ini kan hak pribadi sangat-sangat dibatasi. Semua dikendalikan negara kan. Nah, Pancasila ini boleh dikatakan sintesa dari dua ini. Sehingga dalam kaderisasi pastilah ada penjelasan tentang ideologi, tentang sejarah perjuangan partai, bicara tentang militansi. Itu di sana pasti baik. Itu adalah dasar untuk dasar untuk membimbing para kader ya Pak. Bahkan hampir semua tingkatan ada. Misalnya pembahasan ideologi di tingkat pertama ada, coba porsinya mungkin belum besar. Nggak terlalu berat gitu ya. Nanti naik di madya porsinya lebih besar. Seperti spiral begini bergerak makin lama makin besar. Begini. Di tingkat utama itu porsinya sudah kita coba nggak jauh-jauh dari ideolog lah. Tapi saya senang terus terang lihat perkembangan bahwa struktural mulai DPP sampai sekarang anak ranting itu luar biasa. Kemudian lingkungan. Ketua umum ini sangat concern pada persoalan lingkungan. Kita itu hampir setiap ulang tahun, salah satu rangkaian agenda ulang tahun adalah tanam pohon.
Jadi sudah sekian tahun kader-kader PDI itu sudah terbiasa rame-rame tanam pohon. Iya, iya. Ya, termasuk bagaimana semangat tren ya berubah dari energi ya fosil misalnya penggunaannya kemudian menjadi energi baru terbarukan. Paling tidak paham. Paling tidak kader paham, nah syukur-syukur kemudian terlibat aktif di dalam bermasyarakat dengan masyarakat lain. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan sama Cak Bambang bahwa bagaimana sih caranya supaya kader membina para kader ini ya. Nah, kalau penyaringannya seperti apa nih Cak Awi? Penjaringan? Iya. Penjaringan sudah kami lakukan dan kami umum sesuai dengan instruksi DPP. Apakah ada sesuai misalnya kayak yang penting paham ideologi, kemudian sejarah partai 4 tadi itu Ya, itu pasti dasarnya? dalam proses kaderisasi itu akan ditata sedemikian rupa ya. Kemudian kita juga ngobrol seperti ini kan kemudian menularkan semangat, pikiran, kemudian tindakan. Dan kemudian di PDI Perjuangan ini luar biasanya karena kaderisasi itu juga harus dilakukan langsung ke masyarakat. Mengadvokasi ke kepentingan masyarakat, menyelesaikan problem masyarakat dalam kesehariannya yang dimana kita secara keseluruhan kemudian bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan menyelesaikan problem mereka, misalkan soal banjir, soal pendidikan, soal kesehatan, soal lampu penerangan jalan, soal rumah mau roboh, soal rumah tangga yang tidak punya jamban, itu harus diadvokasi. Artinya seluruh aspek itu semua. Iya dong, semua aspek, seturut kompleksitas kehidupan masyarakat di sebuah daerah, misalkan kota Surabaya ini. Oke, apakah ada pembekalan untuk mencegah kader membelot? Menurut saya kalau misalkan semua orang bisa punya ruang yang cukup luas untuk beraktualisasi diri dan mereka punya harapan, tidak ada alasan orang untuk membelot itu. Ya, mereka kerasan. Seingat saya hanya orang yang misalkan karena banyaknya yang daftar caleg di PDI cukup padat, lantas merasa nggak punya ruang, mereka pindah ke partai lain. Paling hanya itu yang pindah. Oh, artinya memang militansi dari para kader PDIP ini sudah bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Karena punya aktualisasi dirinya terbuka selebar-lebarnya, kemudian ada akses yang kemudian bisa dimanfaatkan, ada harapan yang dibangun. Oke, siapa saja sih Mas Awi dan Pak Bambang yang boleh mendaftar sebagai kader dari PDIP? Boleh, semua saja. Partai terbuka. Oke. Biasanya orang ketika ada willingness ya, ada keinginan gitu, kemudian lihat, oh aku masuk ini. Kenapa? Mungkin dia melihat tadi militansi kadernya, ideologinya, dan praktek-praktek hidup bermasyarakat yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Kalau tadi bicara kesetiaan, memang nampaknya trennya kesetiaan itu makin mahal. Maka biasanya dalam ruang-ruang kelas pendidikan kader itu termasuk yang disinggung. Iya, yang paling membangun rasa malulah kita mencok sana mencok sini, pindah sana pindah sini, seolah-olah tidak punya pendirian. Maka ada prinsipnya kesetiaan itu loyalitas dibangun. Loyalitas, militansi. Ada ciri-ciri harus syaratnya harus begini A, B, C. Kalau Pak Bambang, kalau kita tanya Pak Bambang dulu, kayak secara fisik gimana Pak Bambang? Harus cantik, harus ganteng nggak? Kita sangat terbuka bahwa misalnya tadi kan di awal saya jelaskan orang simpatik, pertama simpatik bisa karena figur ketua umumnya, bisa karena figur tokoh-tokoh lokalnya, bisa karena kebijakannya, bisa karena tampilnya figur-figur yang tidak hanya secara makro, fisik saja sudah menarik. Ya kan? Nah kalau di Surabaya misalnya, selain Pak Awi sebagai ketua cabang, pejabat tertinggi struktur di Surabaya ini, kemudian ada pengurus mungkin yang secara fisik baik, tentu mau tidak mau itu naluriah ya, pasti menjadi magnet. Oh bagus ya, stafnya Pak Awi. Kemudian misalnya ada aksi-aksi misalnya donor darah. Wah ternyata panitia PDI Perjuangan
cakep-cakep. Itu jadi magnet. Dan kemudian sekarang banyak Supaya daya tariknya ada. Nah, sekarang banyak dijaring anak muda dan banyak anak muda yang mulai bergabung dari Yang berminat untuk masuk politik. mulai SMA, kemudian mahasiswa semester pertama itu sampai semester terakhir. Dalam 2 bulan ini saya banyak melayani bertemu dengan anak-anak para pelajar itu dan mahasiswa. Tapi kadernya Mas Awi ini ganteng-ganteng, cakep-cakep nggak? Semua, pokoknya semua. Loh, jujur itu kan apa? Harus siapa ya? Enggak, siapapun, prinsipnya siapapun. Iya. Tapi bahwa secara pribadi orang ini punya magnet sendiri-sendiri. Oh, ini magnetnya di cantik dan gantengnya. Iya, iya. Oh, ini magnetnya karena smart. Iya, iya. Ya kan? Oh, ini magnetnya karena kocaknya. Iya. Ya kan? Jadi, ya kita mesti merekrut, menampilkan dan memotivasi untuk jangan segan-segan kalau kamu punya kelebihan, tampilkan, ekspresikan. Kita memadai. Kita mendorong. Ya itu menurut saya kaderisasi yang tidak berkesudahan itu, yang berjalan simultan, langsung, bahkan kemudian turun langsung ke masyarakat, ini menjadi modal dasar untuk menghadapi pemilu tahun 2024, menghadapi tahun politik tahun 2023. Kemudian dibenahi struktur organisasi sebagai piranti bergerak. Ya, kita punya struktur sampai ke level RW, ya, di hampir semua RW di Kota Surabaya ini. Hanya PD Perjuangan yang punya struktur sampai ke level RW. Di satu RW itu minimal ada 5 pengurus. Iya. 5 pengurus. Iya. PDI. Itu ADRT-nya begitu. Oh, ada RT-nya. Iya. Itu harus wajib begitu ya, Pak? Iya. Sehingga setiap DPC misalnya Pak Awi punya keharusan membentuk struktur sampai tingkat RW. Di sana ditentukan jumlahnya. Misalnya tingkat kecamatan kita menyebutnya PAC. Jumlah maksimum pengurus berapa? Kemudian 11, tingkat kelurahan, Ranting. namanya ranting. Jumlah maksimum 9. berapa? Saya sampai sering kalau ketemu teman-teman, tolonglah kalau kita sudah melekat di sini simbol partai, sikap dan perilakumu dijaga. Jangan sampai kader PDI, apalagi yang memiliki penugasan di dewan misalnya, kerja bakti diundang Pak RT, kerja baktinya nggak mau. Justru ketika kader PDI, dia di struktur, apalagi ada penugasan di dewan atau wali kota, di RT-nya Pak RT call, ayo kita tanam pohon, ayo kita mestinya di depan dong dia. Iya, Jangan mencoreng nama partai intinya. Betul. Saya selalu hal-hal sepele ini ketika ngopi-ngopi, aku ya saya sentil. Aku untuk laporan begini. Itulah bagusnya struktur sampai RW, sehingga kalau di struktur RW itu atau di ranting, di PAC, mereka melihat ada kader yang tingkahnya tidak benar, tidak segaris dengan kebijakan partai, report mereka ke Pak Awi. Dan sikap Pak Awi yang sangat terbuka itu memudahkan untuk terus mengikuti pergerakan. Mana yang positif, mana yang negatif, terus mana yang harus direm, mana harus didorong. Sip. Anda melihatnya bagaimana nih Bapak-bapak Cak ini? Ada kader PDIP yang pindah ke partai lain ini? Mana? Misalnya ada. Nggak ada di Surabaya. Rasanya Rasanya kalau misalnya orang yang karena merasa tidak punya harapan di PD Perjuangan karena gerbong calegnya sudah penuh, orang ini lantas kemudian pindah ke partai politik yang lain. Oke, hanya pendaftaran aja ya. saya hampir bisa menduga bahwa yang mereka seperti itu tadi mungkin belum pernah dapat sentuhan pendidikan kader. Iya. Kalau ya sudah dapat sentuhan apakah tingkat pratama, tidak akan seperti itu. Seperti itu. Malu. Tapi di Surabaya nggak ada. Nggak ada yang ngaku atau nggak ada? Sejauh ini nggak ada lah. Misalnya kalau ada yang dia. Ya, jangan ada lah Pak. Karena Saya tuh sering kontak-kontak WA dengan beliau. Satu hari itu bisa beberapa kali. Termasuk itu menjaga yang sudah baik itu. Pembekalan KPK seperti apa Pak? Kalau menurut Kami baru saja diundang oleh DPP PD Perjuangan untuk mengikuti sosialisasi tentang anti korupsi yang diselenggarakan oleh DPP PD Perjuangan bekerja sama dengan KPK. luar biasa. Ya, Ketua KPK sendiri pada waktu itu memberikan penjelasan dan kemudian ada penugasan. Semua materi ini harus dilaporkan
kepada DPP PDI Perjuangan dan harus tulis tangan. Aku ya ikut. Artinya nggak boleh diketik. Ya. Apakah tulisannya orisinal atau enggak ini? Ini seluruh Indonesia. Iya. Iya. Semua petugas partai. Semua petugas partai. Kalau Bapak gimana? Loh, aku ikut saya. Bagus, dan itu bagus. Bagus. Baru beberapa minggu yang lalu. Baru beberapa minggu. Iya, 2 minggu yang lalu. Oke, Bapak-bapak, Caca, ini kan kita ngelihat bahwa tahun politik itu agak-agak serem gimana begitu ya, karena mungkin dari senior dulu, Cak Awi. Ini dari Cak Bambang, gimana? Dulu kampanye misalnya. Iya, pesan kepada khususnya ini para pemilih pemula dan juga anak muda nih. Ya. Monggo. Ya, kita masa lalu itu pemilunya misalnya banyak pengerahan massa. Iya. Makin lama ya tadi bagaimana kita ambil policy based on research. Ternyata dari riset kita membuktikan kadang-kadang kampanye orang luar biasa jumlahnya karena ada magnetnya artis. Yeah. Tapi begitu di bilik-bilik pencoblosan suaranya dikit. Maka kampanye yang model begini mulai kita tinggalkan. Ya. Mulai kita. Nah, seiring dengan era digitalisasi ini, kemudian kita memanfaatkan teknologi. Bagaimana teknologi dimanfaatkan secara optimal untuk nambah simpatisan. Orang jadi simpatik dengan kader-kader atau tokoh-tokoh PDI. Mulai penggunaan medsos, ya, kemudian penggunaan teknologi digital untuk jaringan. Kemudian untuk ngebles ngebles kegiatan-kegiatan yang positif kita blast, booster ya. Jadi artinya meraih simpatik ini bisa tanpa harus bersentuhan secara fisik. Iya. Yang potensi gesekan fisik juga terus turun. Cuma memang beberapa waktu yang lalu kemudian isi media sosial itu banyak caci maki, ya kan. Ada ancaman keterbelahan persoalan ideologi, ada predikat cebong, predikat kadrun, ya, macam-macam. Ya itu kan mungkin kita lagi demam dengan teknologi ya. Iya. Tapi saya yakin, saya kebetulan sering mengadakan pelatihan konten kreator. Setahun minimal saya melakukan 5 kali. Di sana narasumber itu saya ambil wartawan senior ya. Melatih menulis konten, bagaimana menuangkan apa yang dipikirkan luar biasa ini dalam tulisan beberapa lajur dan baris. Nggak perlu, intinya apa sih yang mau kita tuangkan di otak ini, kita latih itu. Narasumber berikutnya adalah fotografer. Bagaimana mengambil sudut gambar yang baik, dengan angle yang baik, yang human. Ya. Kemudian kita juga undang videografer yang bagus. Kita juga undang tokoh-tokoh, orang-orang yang kemudian punya jadi influencer. Subscribernya bisa ratusan juta. Ya. Itu juga kita ambil sebagai narasumber supaya peserta pelatihan ini, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan politik ini, kemudian makin wise ya, dan kualitas kontennya makin baik. Dan saya ini terus saya lakukan supaya apa? Tidak ada bayang-bayang ketakutan lagi pembelahan ya, kadrun, cebong ya, kita sudahlah lebih dewasa. Saya kebetulan ini terus turun terus ke dapil saya itu terutama Surabaya dan Sidoarjo. Hal-hal semacam ini selalu saya sampaikan. Aduh, ini luar biasa kalau dari Pak Bambang. Kalau dari Cak Awi? Semula memang salah satu pemilih pemula ini menjadi perhatian bagi PDI Perjuangan Kota Surabaya dan juga DPRD. Ini menjadi sumber daya manusia yang nanti akan memimpin Indonesia, Surabaya, Jawa Timur di masa-masa ke depan. Maka PDI Perjuangan ini tidak saja secara elektoral ingin meraih suara mereka, karena jumlah pemilih pemula dan nanti pemilih muda itu sampai hampir 50% dari jumlah pemilih. Tapi juga mempersiapkan mereka agar secara ideologis ketika saatnya tiba mereka mengambil tongkat estafet,
generasi yang sebelumnya, mereka punya nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepahlawanan, ideologi Pancasila, dan kemudian jiwa kerakyatan yang kuat yang digembleng dalam kerja-kerja sehari-hari. Oke, berarti kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Bambang bahwa sosial media untuk bersosialisasi, berkampanye pada saat tahun politik di tahun 2023-2024 ini memang harus dipergunakan secara baik, ya Pak ya. Jangan ada pecah belah. Menurut saya sekarang kampanye di 2023 nanti nggak akan mengambil yang hiruk pikuk. Ya. Silence, nyap, tapi kemudian soft campaign ya. Misalnya kita support kegiatan-kegiatan yang sifatnya perbaikan kualitas lingkungan. Ya, betul. Itu kan sangat soft ya. Sisi kemanusiaan misalnya datang ke tempat warga yang perlu bantuan, ke tempat positif. Bencana ya. Tapi kalau dari saya intinya bagaimana generasi muda tidak apolitik. Jadi justru kita membantu pencerahan supaya mereka tidak ragu-ragu ambil bagian dalam berpolitik, sehingga kalau yang tampil di politik orang-orang baik, bangsa dan negara ini terselamat. Oke, terakhir nih Cak Bambang sama Cak Awi boleh minta tolong ajakan untuk jangan jangan golput di tahun 2024 tapi pakai bahasa Surabaya. Ya Cak Bambang ya. Ayo monggo Cak Awi dulu. Monggo Cak Awi. Tahun 2024, tahun 2024 iku tanggal 14 Februari ono pemilu yang menentukan nasib Surabaya, nasib Jawa Timur, dan nasib Indonesia. Ayo rek, kita menggunakan hak pilih kita, ojo golput, karena satu suara nanti akan sangat menentukan masa depan Indonesia. Oke, sekarang Cak Bambang monggo. Aku pengen arek-arek ojo nganti apolitik. Karena kalau sing tampil nang dunia politik wong sing gak jelas, sing ndak bagus, akhirnya ya masa depan kita bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Jadi aku pengen arek-arek mulai berani mengambil keputusan, tampil di panggung-panggung politik, ikut mewarnai kebijakan ya. Sehingga itulah nilai partisipasi publik sing apik ya. Kalau mau memengaruhi kebijakan itu tidak hanya harus turun ke jalan, membuat tulisan yang menggetarkan bisa mempengaruhi pengambil kebijakan itu partisipasi politik sing nilainya luar biasa, makin bagus. Jadi nggak usah takut-takut, ayo bergabung ya. Bergabung ke dunia politik, seneng nemel aku. Itu pesannya dari Cak Bambang sama Cak Awi. Jangan lupa tahun 2024 itu adalah pemilu bersama tanggal 14 Februari hari Rabu. Jangan lupa anak-anak muda khususnya arek Surabaya yang masih muda-muda yang pemilih pemula, ayo datang ke bilik-bilik pemilu, bilik-bilik yang ada di RT RW kalian sudah disediakan. Jangan lupa untuk memberikan suara kalian supaya Indonesia, Jawa Timur dan Surabaya ini bisa lebih baik. Oke. Iya, tumbas Brambang nang Gunung Kawi. Karo mangan sukun, Mas Bambang karo Mas Awi matur suwun sudah datang di podcast keliling. Terima kasih, saya Catherine Ellison, sampai jumpa.